Bapak Ibu Saudara, berlanjut ya. Berlanjut dari terakhir Abraham, kita akan berlanjut terus sampai selesai tentunya ya. Saya mau share screen dulu. Judulnya Good Liar ya, Good Liar. Nah, ini sebenarnya Good Liar harus saya kasih tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena sebenarnya banyak orang Kristen ada salah paham dengan Yakub ya. Sebenarnya kasihan ya. Kasihan si Yakub ini disalahpahami ya. Walaupun sebenarnya ya cocok juga sih bahwa dia liar. Tapi kita kita akan belajar kesalahpahaman-kesalahpahaman yang dibangun oleh banyak orang dengan karena tidak mengerti. Saya ambil firman Tuhannya dari Kejadian pasal yang ke-25 ya. Kita lihat bagaimana si kuasa gelap itu berusaha menelisik sehingga segala rencana Tuhan itu bisa bisa jadi karena kehendak bebas manusia itu bisa jadi untuk apa? Dibatalkan atau dibelokkan atau dihamartiakan. Itu ciri khasnya kuasa gelap ya. Kita ngelihat ya. Abraham mengambil pula, jadi setelah Sarah mati, Abraham ini mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Kalau Bapak Ibu di ranah teologi, terutama adalah orang-orang yang berpikiran miring, itu berpikir bahwa Ketura ini sebenarnya adalah Hagar. Oh, itu tidak ya. Tidak sama sekali bukan ya. Kalau saya belajar literaturnya bukan Ketura. Ketura sendiri arti namanya adalah wangi gitu loh ya. Dupa, wangi ya. Perempuan itu melahirkan bagi Zimran, Yoksan. Nah, ini ada nama yang persis sama seperti kotanya di Indonesia. Medan namanya. Ya, ada nama Medan, ada nama Midian. Nah, ya, kita mesti ngelihat ya. Midian ini, ayo siapa yang tahu Midian itu ada tokoh Alkitab yang dari Midian, ya, istrinya Musa. Ya, terus dikatakan apa? Memperanakkan Sheba dan Dedan ya. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Nah, kita lihat di sini sendiri Midian sendiri nanti akan jadi musuh Israel di masa depan ya. Ada banyak hal yang luar biasa. Padahal mereka sebenarnya nantinya mereka berasal dari satu keturunan. Saya lanjut ya, Saudara ya. Nah, Abraham mati, Bapak Ibu Saudara ya. Tokoh yang namanya The Friend of God, sahabatnya Tuhan, mati umurnya 175 tahun. Lalu ia meninggal ya. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya. Bahasa Indonesianya hanya telah putih rambutnya. Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya Sheba. Itu good age ya. Umurnya sudah lengkap, umurnya sudah luar biasa. Sudah cukup lah gitu loh intinya ya. Dikatakan apa? Good age itu Sheba. Tua ya, dikatakan telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Ini luar biasa, an old man ya. Yang disuntuk itu an old man. Nah, kalau dikatakan telah putih rambutnya itu Sheba. Nah, old man ini Sabea ya. Sabea ya. Ini kata-katanya seperti permainan kata, Saudara, tetapi ini tuh menunjukkan keluar biasaan ya. Tua dan suntuk umur. Dikatakan apa? Dia mati karena umurnya udah tua, old man. Tetapi ada bahasa yang luar biasa ketika saya cari di kamusnya. Ada kata sabea itu satisfied. Ya, jadi dia itu mati di penghujung umur dengan apa? Dengan puas. Dengan puas, tentu puasnya adalah apa? Pengenapan rencana Allah. Dia melihat satu pengenapan rencana Allah, pengenapan janji Allah dalam hidupnya, yaitu apa? Lahirnya Ishak. Itu luar biasa. Itu yang membuat Sabea, itu yang membuat dia satisfied, ya, udah lega. Ini cukup umur, aku udah cukup umur, aku sudah apa namanya, umurku udah bagus lah mati umur segini dan aku mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, Saudara. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar. Sekarang ini di Hebron. Orang Het itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre ya. Jadi Ishak dan Ismail itu sama-sama menguburkan dia. Pada saat Abraham mati, Ismail yang sebelumnya kita apa sudah berpisah itu sama-sama menguburkan. Nah, kita lihat berkat Tuhan pada Abraham diteruskan kepada Ishak. Ini pelan-pelan ya. Kejadian 25 ayat 11 saya garis bawahi kata-kata ini. Setelah Abraham mati,
Ya, setelah Abraham mati, ya, Allah memberkati Ishak. Jadi janji itu diteruskan. Janji itu diestafetkan. Berkat itu diestafetkan. Ya, ingat ya, potensi Ishak untuk jadi pengejut, untuk jadi pecundang, itu besar sekali. Seperti Abraham diproses, Ishak pun diproses. Ya, jadi kita melihat ya, setelah Abraham mati, baru Ishak menerima estafet seluruh penggenapan janji Tuhan di seumur hidupnya. Jadi satu pasal mengenapi pasal yang lain atau pakai analogi yang lain, pelari estafet dia ngoperkan. Abraham pelari estafet dia ngoperkan ke Ishak anaknya itu. Untuk apa? Untuk menurunkan Mesias. Ya, kita lihat ya. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Ya, Abraham memberikan ini. Ini hak eksklusifnya ya. Hak eksklusifnya dikatakan apa? Memberikan segala harta miliknya. Tapi nggak segala harta miliknya aja, tetapi di dalamnya termasuk orang-orang yang mengikuti dia. Makanya nanti ada satu bagian kita akan belajar mengenai stereotipnya Yakub yang seringkali disalahpahami. Tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ya, gundik-gundiknya. Jadi Abraham selain punya istri, ya, dia juga punya gundik-gundik. Ia memberikan pemberian, ya. Bandingkan segala harta miliknya yang diberikan pada gundik-gundiknya pemberian. Di garis bawahi. Kemudian ia menyuruh mereka pada waktu masih hidup, ini keliru saya nulisnya, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Sekali lagi coba periksa di layar ya. Abraham memberikan segala harta miliknya, tetapi memberikan kepada gundik-gundik dan anak-anak dari gundik-gundik itu pemberian. Ya, tidak memberikan semua, tapi pemberian. Sekali lagi ya. Setelah itu mereka disuruh pergi. Dan mereka pergi ke sebelah timur, di tanah timur. Ingat, masih berhadapan. Nanti kita akan terbangun. Nanti Bapak Ibu lihat, kerangka berpikirnya akan jelas. Ya, di sini kita lihat ya. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir itu, ya. Hamba Sarah. Saya kasih warna biru itu tidak pernah hilang, ya. Hamba Sarah itu identitasnya Hagar, ya. Hagar perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Kita udah bahas siapa Hagar itu sebenarnya, ya. Itu diberikan Firaun kepada siapa? Kepada Abraham. Kalau tidak ada peristiwa kepengecutan Abraham mengakui siapa namanya Sarah sebagai istrinya, tidak akan pernah ada Hagar ikut di rombongannya Abraham. Ya, inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Perhatikan ya. Nebayot. Maka dari itu kita nih seringkali orang-orang Kristen secara ceroboh mengatakan apa? Oh, Kedar Nebayot. Ya, Kedar Nebayot. Seakan-akan mereka tidak mengerti kode itu. Mereka sudah belajar, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang Kedar, Kedar, Kedar. Nebayot, Nebayot, Nebayot. Malah sebenarnya kalau kita bicarakan dengan jelas, tidak sama sekali menista atau membandingkan agama, yang dengan segala hormat pada pada teman-teman Islam, kita katakan apakah nabi mereka dari Ismail, keturunan Ismail? Begitulah. Apakah mereka dari Nebayot dan Kedar? Enggak, sama sekali enggak. Kita mesti lihat ini. Makanya orang Kristen tuh belajar, jangan ikut-ikutan. Ini kayak Kedar Nebayot, bolak-balik ngomong gitu. Oh, dari Kedar, dari Kedar. Sama sekali bukan. Akbel, Mitsam, Mishma, Duma, Masa. Ya, Duma ya. Kayak salah satu istrinya artis. Hadad, Tema, Yetur. Ini khas Timur Tengah, Nafis dan Ketma. 18. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau saya mundur sedikit ya, lihat ya, mereka disuruh pergi itu, anak-anak dari Gundik. Dan mereka pergi ke sebelah timur, di tanah timur, tapi masih berhadapan. Di sini ditulis, ya, dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Perhatikan kata-kata ini. Saya garis bawahi, saya kasih merah dengan biru, supaya saudara belajar. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara-saudara mereka. Beberapa ahli tafsir Alkitab menuliskan seperti ini.
Berhadapan ini bukan berhadapan biasa, tetapi mereka ini keturunan Ismail itu melihat dengan cemburu. Cemburunya di dalamnya ada kemarahan, di dalamnya ada iri luar biasa. Kenapa? Karena melihat bagaimana Ishak itu diberkati. Ngerti ya? Mereka hanya mendapat pemberian, sementara Ishak seluruh hartanya, seluruh orang-orang yang dimiliki oleh Abraham diwariskan semua ke Ishak. Maka dari itu kita kalau berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena Abraham pernah buka cabang. Ya, ini galur yang jelas. Abraham, Ishak, Yakub. Ya, oke. Allah Israel, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak ya. Dan Ishak berumur 40 tahun. Ya. Ishak ini baru berumur 40 tahun loh Saudara, baru kawin. Ya, baru kawin Saudara. Makanya ada orang-orang yang bingung bahasa Jawanya memeti Saudara untuk kapan kawin, kapan kawin. Ishak pada zaman itu berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Singkatnya, Ishak kawin dengan Ribka pada umur 40 tahun. Ya, makanya luar biasa ini. Ini waktu Tuhan untuk kawin itu. Berdoa Ishak kepada Tuhan. Ini seperti pengulangan Bapak Ibu. Kalau kita baca Kejadian 25, kita melihat ada kelihatan beberapa perulangan. Cerita itu seperti diulang. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Lah, kan kayak Sarah mandul. Ya, ini Ribka juga mandul. Ya, perhatikan. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Perhatikan di sini. Luar biasa loh. Terjadi pengulangan. Abraham dengan Sarah, sekarang Ishak dengan Ribka. Sama-sama tuh loh. Sarah dengan Ribka, ya, itu handul. Abraham harus menunggu 25 tahun sampai lahir Ishak. Ishak menikah umur 40 tahun dan harus menunggu 20 tahun untuk mempunyai anak. Dari janji Tuhan kepada Abraham, itu 25 tahun kemudian tergenapi dengan lahirnya Ishak. Tapi Ishak sendiri, pemegang tongkat estafet, itu menikah umur 40 tahun dan harus menunggu 20 tahun. Coba saudara perhatikan kata-kata ini, saudara. Ya, perhatikan kata-kata ini. Berdoalah Ishak. Jadi ketika mereka sudah menikah selama sekian lama, kok tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa Ribka itu hamil. Saudara bisa bayangkan, saya mundur lagi, bisa membayangkan. Lihat nih, ya, dikatakan apa? Inilah keturunan Ismail. Anaknya banyak. Gitu. Banyak, saudara lihat, anaknya banyak. Anaknya Ismail itu Nebayot, ya, Kedar, Abdel, dan seterusnya. Sementara yang jadi pedih hatinya, ya, si Ishak adalah apa? 20 tahun. Nggak punya anak. Sementara yang sisi satunya, itu beranak banyak banget. Coba bayangkan, ini juga terjadi ya. Baru setelah Leah memiliki 7 anak, Tuhan mengingat Rahel. Dan dia melahirkan, ini setelah lama ya, saudara. Saya bandingkan nih. Orang-orang yang sukar punya anak. Dan dia melahirkan putra pertamanya. Ya, Tuhan mengingat Rahel. Nah, ini sebabnya saya menuliskan kalimat berikut. Menunggu itu adalah cara Tuhan untuk melatih para pahlawannya. Orang Kristen itu banyak nggak sadar bahwa menunggu itu adalah cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas, untuk membuat iman itu jadi bold, menjadikan mereka itu pemberani bersandar penuh kepada Tuhan. Sampai sini mengerti ya? Menunggu adalah cara Tuhan, adalah sebenarnya saya harus nulis begini, adalah salah satu cara Tuhan untuk melatih para pahlawannya. Ini salah satu battleground. Kita melihat ya, orang yang tidak mau nunggu, contohnya adalah apa? Saul. Tidak mau menunggu. Samuel datang. Tidak mau nunggu. Jadi karena tidak mau nunggu, dia melanggar sesuatu sehingga dia ditolak. Banyak.
kita harus cermat ya soal menunggu ini. Tuhan tidak pernah memberikan secara instan untuk mereka, wah ini maaf, hilang kata-kata di bawahnya, untuk mereka yang dikasihnya. Ya, kekristenan bukan produk instan. Makanya ketika kita ngelihat orang Kristen, ketika dia tambah dewasa, makanya haruslah kamu sempurna. Sempurna itu tumbuh tumbuh sesuai dengan umur rohani. Kalau kita ngelihat ketika ketika anak itu masih dikasih ASI, ketika anak itu nangis, mama dengan cepat beri ASI. Itu sampai umur 2 tahun. Ketika 2 tahun, anak ini belajar untuk apa? Menunggu. Karena mamanya harus buat susu, ya, harus buat susu, terus kemudian buat ngasih tim. Itu nunggu. Ketika tambah dewasa, nunggu waktunya lebih lama lagi. Karena mama mesti masak. Tetapi ketika dia betul-betul dewasa, dia bisa bertindak. Sama seperti ketika dibandingkan oleh para ahli. Kenapa di Indonesia pendidikannya sangat tinggi? Tapi kenapa orang-orangnya kualitasnya seperti itu? Bedakan sama orang-orang Jepang. Contohnya orang-orang Jepang. Apa bedanya? Karena di sana dilatih apa? Dilatih antri. Dilatih sabar. Antri itu menunggu, sudah. Menunggu gilirannya. Banyak orang Kristen shortcut. Pengennya segera cepat. Nah ini loh, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah saat-saat ini, saya percaya kalau Tuhan sedang mendidik saudara, kalau saudara dibiarkan oleh Tuhan menunggu. Karena begitulah cara Tuhan mendidik para pahlawannya. Ya, saya lanjutkan. Ada 5 wanita mandul yang ditulis dalam Alkitab yang akhirnya melahirkan pemimpin besar Israel. Saudara perhatikan, Sarah. Ya, coba ini para pemimpin luar biasa. Ribka, ya, Rachel, ya, Hana, ibunda Samuel, terus ibunda Simpson, nggak ada tahu namanya, istrinya Manoah. Ada proses menunggu yang luar biasa dari kelimanya. Dan yang secara luar biasa, Sarah melahirkan Ishak, Ribka melahirkan Yakub dengan Esau, Rahel melahirkan Yusuf dengan Benyamin, Hana melahirkan Samuel, ibunda Simpson, istri Manoah melahirkan Simpson. Dan semuanya tokoh-tokoh besar. Nah, yang ini dibuat apa? Dibuat Tuhan menunggu. Sehingga ini di luar biasa. Dia tuh bukan saja hamil anak-anak yang akan jadi pahlawan di masa depan, tetapi mereka membesarkan dengan kepercayaan yang 100%. Ketika Sarah tahu dia hamil, sudah mengenapi janji Tuhan. Wah, betapa luar biasanya anak ini dipersiapkan. Ketika Ribka hamil, setelah 20 tahun menunggu, Sarah menunggu 25 tahun, Ribka menunggu 20 tahun, Rahel menunggu 7 tahun. Ya, Hana, bayangkan, ketika dia diolok-olok oleh istri pertama suaminya, ibunda Simpson, yang nggak bisa punya anak karena rahimnya memang tertutup. Mereka tahu ketika mereka hamil, mereka tahu ini pasti Tuhan. Saya tuliskan di lembar berikutnya. Kasus mandulnya Sarah dan Ribka menunjukkan bahwa kelahiran Ishak dan Yakub adalah semata-mata karena anugerah. Baca sebagai kemurahan Yahweh untuk tergenapi janji agung keselamatan yang tergenapi di dalam Yesus. Bukan karena kekuatan kejantanan Abraham dan Ishak. Ingat ya, hamilnya Hagar itu kekuatan kejantanannya Abraham. Ya, itu pun meleset Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat kasus mandulnya Sarah dan Ribka, ya, menunjukkan bahwa kelahiran Ishak dan Yakub adalah semata-mata karena anugerah. Semata-mata karena kemurahan dari Yahweh. Amin ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Makanya kalau kita dibiarkan oleh Tuhan menunggu, kita tahu bahwa semua yang kita terima sebagai jawaban Tuhan itu semata-mata karena kemurahan Yahweh kita. Sehingga kita jadi orang yang tahu bersyukur. Nah, di sini loh saudara. Ya. Tapi kalau zaman ini kalau sampai enggak punya anak, ya nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kalau Tuhan percaya, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya, puji Tuhan. Karena saudara sedang tidak mengenapi janji Tuhan untuk lahirnya Israel. Seperti itu ya. Jadi jangan bilang, aku belum hamil-hamil nih, padahal aku harus menurunkan Israel kedua. Oh, enggak ada itu. Sudah genap kok. Yesusnya sudah lahir kok.
Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan rumah buat kita kok. Jadi jangan ngarang ngomong katakan, oh ini Israel kedua nanti kalau aku hamil. Wah gitu, jangan saudara. Ya, lanjut ya saudara ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Sekali lagi saya ambil dari Kejadian 25 untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, ini yang jadi masalah. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ya, Kitab Kejadian itu pakai bahasa mitos, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada dramatisir luar biasa, bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ini dituliskan tidak dengan catatan pandangan mata. Ya, kalau kalau di sini ada Lukas Andi Susilo, itu kalau lagi nonton sepak bola, itu ada namanya komentator. Oh, di bola digiring ini, bola digiring ini. Ini tidak dalam rangka ketika dilihat, oh ini bertolak-tolakan. Enggak, ini setelah Yakub dengan Esau itu lahir. Lama setelahnya baru ditulis. Ya, jadi bukan laporan pandangan mata. Dan ia berkata, karena saking susahnya hamil, saking susahnya menghadapi kehamilan yang dijanjikan itu, ya dia berkata gini nih, Ribka, jika demikian halnya, ya mengapa aku hidup? Karena sukar itu. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan ini baru muncul. Dikatakan gini, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandungan. Ya, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Waduh, itu menggetarkan Ribka pastinya. Ya, suku bangsa yang satu lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Coba perhatikan. Saudara nangkep nggak kira-kira ada perulangan? Kalau tadi perulangan Abraham dengan Sarah, Ishak dengan Ribka. Kalau ini saudara akan curiga, ini ada seperti perulangan. Sebenarnya kalau dalam kitab Kejadian itu banyak sekali perulangan, ya. Ada banyak sekali perulangan dan kelihatan nyambung benang merahnya. Saudara ingat nggak peristiwa ini seperti peristiwa apa? Kain dengan Habil. Kain anak pertama, Habil anak kedua. Tapi yang bisa menyentuh hati Tuhan itu Habil. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Karena kita sudah diceritain guru sekolah minggu, kita langsung tahu, oh ini Yakub dengan Esau. Sampai sini mengerti? Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungannya. Lah iya, coba, kenapa nggak anak kembar? Coba berarti bertolak-tolakan. Nggak mungkin kalau sendiri kan bertolak-tolakan. Dikatakan, keluarlah yang pertama, warnanya merah. Di situ ngambil dari Edom, dari situ. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Jangan kaget, ini bukan Hanuman. Ya, ini banyak terjadi seperti ini. Ada yang apa namanya lahir dengan banyak bulu itu, tapi yang ini seperti dilebihkan, tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Nanti kita periksa bahasanya ya, detail ya. Sesudah itu keluarlah adiknya. Nah, ini sebenarnya kata Yakub disebut penipu itu diambil dari sini. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, luar biasa. Sebenarnya saya kok curiga, ini Yakub kenapa ya disebut penipu? Dari dulu terganggu saya ketika saya masih masih remaja, saya masih ikut pertama kali terima Yesus, saya kok ada orang dikasih nama si penipu itu gimana sih? Ternyata saya temukan Bapak Ibu perkataan gini, tangannya memegang tumit Esau. Kalau berkata seperti ini, kalau Pak Loki, saya tanya, memang lidah tak bertulang. Nah, ini kan ngomong apa lo? Ya, itu peribahasa nih, peribahasa yang diakui di Israel pada zaman itu. Ya, dikatakan apa? Wah, lebih besar pasak daripada tiang. Itu peribahasa. Ya, dikatakan tangannya memegang tumit Esau sehingga seakan-akan mereka tuh lahir bareng. Ini tafsiran-tafsiran para ahli Alkitab. Ini lahirnya seperti bareng, nggak ada jedanya. Ini luar biasa, saudara. Tetapi penipu itu diambil dari sini. Tangannya memegang tumit Esau. Ya, lanjut ya, saudara. Sejak di kandungan, kalau kita lihat ya, sebenarnya mereka bergulat, bertarung untuk bisa keluar lebih dahulu.
Makanya bertolak-tolakan untuk menjadi anak sulung. Oke, sorry, tertekan. Ketika ternyata Esau yang dahulu keluar, Yakub, ya bayangin saudara, Yakub mirip dengan Akeb, artinya tumit. Ya, saudara periksa bahasa aslinya. Dengan licik memegang tumitnya Esau, sehingga mereka seakan-akan keluarnya bareng. Ya, saya mundur lagi supaya Bapak Ibu tahu. Ya, tangannya memegang tumit Esau. Nah, dikatakan apa? Kelak Esau akan menjadi hamba Yakub yang sedikit lebih mudah. Kalau lihat tafsirannya, mereka itu seolah keluar bareng. Karena kenapa? Dipegangi tumitnya. Dipegangi tumitnya. Sehingga kelihatannya keluar bareng. Makanya dari itu tidak ada jeda. Tidak ada jeda antara keluar satu sama keluar dua. Tidak ada jeda. Nanti Lucky mungkin dokter Lucky mungkin bisa jelaskan. Luk, mau tanya Luk, kelahiran kembar itu piye toh? Gimana toh ceritanya? Ada jedanya misalnya 1 menit, 2 menit atau berapa lama? Bisa cerita sebagai dokter kan harusnya Lucky kan Iya, pernah belajar gini. Gimana Luk? umumnya ada jedanya sih Kak. Kalau lahirnya normal ya, Kalau lahirnya normal ya. ya ada jedanya gantian lah Kak. Iya, berapa lama kira-kira? Ya sekitar beberapa menit. Beberapa menit toh. Iya, Nah, tetapi kalau kisahnya si Yakub ini, kisahnya Yakub dengan Esau digambarkan oleh para ahli Alkitab, dia tuh pegangi tumitnya saudaranya. Itu kemungkinan nggak bisa bahwa itu bisa seakan-akan lahir bareng, megangi kakinya saudaranya. Kalau ini mungkin bisa sih Kak, kalau kayak nyantol gitu ya. Nangkep ya? Jadi justru itu dikatakan penipu itu diambil dari situ, saudara. Saya juga kagum ya Alkitab ini. Thank you, Luke. Ya, dikatakan ini. Esau itu berwarna kemerah-merahan. Makanya dari itu disebut mirip kata Edom dan berbulu Seir, mirip kata Seir. Nanti Bapak Ibu lihat di masa depan ini akan muncul kata-kata ini. Edom, Seir. Ya, ini tanah Edom yang ditempati Esau. Kelak ketika sudah besar, ketika ia sudah dewasa, ia menjadi seorang pemburu yang suka tinggal di padang. Dan seperti itulah orang-orang Edom. Orang Edom pernah jadi musuhnya Israel. Nah, penulis Ibrani itu apa namanya menuliskan secara luar biasa Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Dalam garis pemikiran ini, para bapak gereja melihat kontras antara gereja sebagai diumpamakan sebagai Yakub dengan Israel sebagai Esau. Jadi ini yang sering kali jadi ribut, Bapak Ibu Saudara, ya, soal predestinasi ya, soal semuanya ditentukan. Lah itu Yakub sudah ditentukan untuk menjadi Israel jadi berkat, sementara Esau tidak ditentukan. Nanti kita akan periksa nanti Ana akan bagikan ini. Surat Rasul Paulus pada jemaatnya di Roma mengambil episode ini sebagai dasar untuk refleksi yang indah sekali tentang tindakan Allah. Ya, ia menunjukkan bahwa tidak semua keturunan Abraham secara fisik adalah penerus janji, melainkan hanya satu keturunan yang dipilih. Setelah Abraham, yang dipilih adalah Ishak, lalu Yakub, dan seterusnya, tentu dalam pemilihan Allah. Saya lanjut. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ini orang lapangan, Bapak Ibu. Orang lapangan, ya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ini salah paham yang luar biasa, seolah-olah bahwa Yakub itu lemah, Yakub itu anak mami, Yakub itu semuanya dibantu oleh Ribka, terus kemudian banyak siapa stereotip, banyak pandangan negatif mengenai Yakub seolah-olah dia dapat semua berkat itu adalah berkat yang apa? Yang kalau bahasa Jawanya tiban yang seolah-olah begitu saja jatuh kepada dia gara-gara dia terpilih. Kita tidak melihat secara jelas, secara lengkap, kita tidak membaca Alkitab secara komprehensif. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Rupanya ya, Esau itu kalau habis berburu, dia selalu bawa kepada papanya dan masakkan steak buat papanya. Papanya suka makan. Kali lagi ya. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara mesti ngelihat kenapa sampai Ribka kasih kepada Yakub. Tentu ya, kita lihat Esau pernah melanggar perintah Abraham. Dia menikahi orang Kanaan, ya istrinya dua dan menikahi orang Kanaan. Itu jadi pedih hatinya Ribka. Tetapi Ribka mengasihi Yakub bukan gara-gara Esau memedihkan hatinya. Kita lihat lagi. Nah, ini karena yang saya minta ke Anda jelaskan. Minta tolong.
Roma 9 ayat 12-13, anak yang tua akan menjadi anak yang muda, seperti ada tertulis, Yakub kukasihi, Esau kubenci. Nah, seperti ada tertulis, Yakub kukasihi, Esau kubenci ini sebetulnya diambil dari Maleakhi 1 ayat yang kedua dan ketiga. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Jadi, di sini maksudnya adalah bukan Tuhan itu semena-mena membenci Esau dan semena-mena tanpa alasan mengasihi Yakub ya. Kalau kita lihat alasannya adalah memang bahwa Esau ini punya natur yang sembarangan gitu ya, punya seperti misalnya di kitab Ibrani itu tadi dikatakan bahwa janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, Esau ini dikatakan dalam tanda kutip cabul, nafsu rendah. Jadi dikuasai oleh nafsu. Dikuasai oleh nafsu. Nah, dia dengan gampang saja tidak menghargai hak kesulungan. Ya, banyak manusia tuh seperti itu ya. Ketika ada nafsu, ada dorongan, itu dilakukan. Nanti kepikirnya nanti bertobat. Nanti memperbaiki diri. Nantilah bertobatnya sungguh-sungguhnya sudah tua aja gitu ya. Atau buat apa serius-serius amat sih sama Tuhan? Gini aja lah cukup. Nah, itu adalah orang yang masih dikuasai nafsu yang rendah seperti Esau yang tidak menghargai hak kesulungan. Ya. Nah, hak kesulungan itu bukan bicara soal siapa yang diberkati, siapa yang dapat warisan, bukan. Tetapi hak kesulungan itu selalu berkaitan dengan ini ya, kan ini ayatnya ya dari sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya bicara soal janji Mesias gitu. Ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi perjanjian Tuhan mulai dari Abraham, mulai dari Ishak, kemudian Yakub, itu adalah perjanjian atau hak kesulungan tentang menurunkan Mesias. Nah, barulah kemudian dikatakan begini, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Esau itu kemudian di kitab Maleakhi dikatakan, Esau itu akan Tuhan biarkan tanahnya itu menjadi gersang dan sunyi sepi. Artinya tidak terpelihara bangsa itu, tetapi bangsa Israel keturunan Yakub terpelihara untuk menurunkan Mesias. Gitu, ya. Anak yang tua akan menjadi akan menjadi hamba anak yang muda. Pernah gitu Esau menghamba kepada Yakub? Enggak pernah. Malah Yakub yang minta-minta ampun, sujud-sujud kepada Esau. Bahkan keturunan Esau pernah menjadi raja bagi orang Yahudi, ya, yaitu Herodes, itu adalah orang Edom, gitu ya. Nah, jadi maksud anak yang tua menjadi hamba anak yang muda, maksud Tuhan mengasihi Yakub, itu adalah Tuhan lebih memilih untuk memberikan hak kesulungan atau anugerahnya atau perjanjiannya melalui Yakub. Dan hak itu adalah hak melahirkan Mesias. Kenapa penting? Karena tidak boleh orang yang melahirkan Mesias ini adalah orang yang dikuasai hawa nafsu. Yang menerima anugerah itu tidak boleh orang yang gampang dikuasai hawa nafsu. Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan itu tidak boleh orang yang mudah dikuasai hawa nafsu dan menganggap rendah anugerah dari Allah. Ya, tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan itu menganggap rendah hak kesulungan kita sebagai orang Kristen. Ya, tidak mau sungguh-sungguh, masih main-main dengan Tuhan, masih main-main dengan dosa, itu adalah orang-orang yang tidak menghargai hak kesulungan dan akan kehilangan hak kesulungan itu seperti Esau ini nggak menghargai hak kesulungan. Nah, ketika Yakub itu memegang tumit Esau itu ya, itu sebetulnya adalah sebuah penggambaran gitu. Bagaimana tumit itu sebetulnya dalam tradisi Yahudi, dalam kebudayaan Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan punya ya misalnya hati atau perut itu bicara soal emosi gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Nah, tumit ini bicara soal karakter. Jadi sebetulnya dua-duanya karakternya itu punya potensi karakternya itu karakter yang brutal, karakter yang nggak benar gitu, baik Yakub maupun Esau. Ya, satu keturunan kan, papa mamanya sama dan keduanya ini punya potensi.
Tetapi ketika tangan si Yakub memegang tumit Esau, itu artinya adalah tangan ini kan kendali ya. Ya. Yakub ini digambarkan menurut pandangan Yahudi ya. Yakub ini digambarkan lebih memiliki kendali, walaupun dua-duanya itu sama. Punya potensi karakter yang buruk, baik Yakub maupun Esau. Tetapi ketika tangan Yakub itu memegang tumitnya Esau, itu tangan itu adalah sebuah perbuatan atau kendali gitu ya, atau perencanaan gitu ya. Itu digambarkan bahwa Yakub ini lebih memiliki kendali daripada Esau. Nah, karena itu di kitab Ibrani dikatakan Esau itu cabul, nggak bisa nahan nafsu, ya, nggak bisa nahan nafsu dan lebih menuruti nafsu daripada aturan-aturan gitu. Nah, Tuhan tidak suka yang seperti itu untuk melahirkan Mesias, gitu ya. Jadi bukan leluhur Mesias itu bukan orang-orang yang tidak bercacat celah gitu ya. Kalau kita melihat ya Yakub atau misalnya kayak perempuan-perempuan yang seperti Rahab misalnya ya, seperti Ruth orang-orang Moab atau Batsheba misalnya. Itu banyak sekali orang-orang yang tidak sempurna. Tuhan menghargai kesungguhan kita walaupun kita tidak sempurna, tetapi menghargai kesungguhan kita untuk berusaha berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, itu maksudnya ya, anak yang tua menjadi hamba anak yang muda, atau aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kenapa? Ini adalah soal pemilihan siapa yang dipilih menjadi nenek moyang Mesias. Toh, ini bukan soal sentimen pribadi gitu ya, bukan sentimen pribadi. Toh Esau hidupnya diberkati secara materi. Toh Esau juga menjadi suatu bangsa, bukan langsung dimusnahkan, dihukum, di apa enggak. Tuhan tidak membenci seperti itu maksudnya ya. Tidak dibunuh si Esau itu ya, dimusnahkan gimana? Enggak, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah soal melahirkan Mesias dan itu yang namanya hak kesulungan maksudnya, bukan soal harta benda. Oke, karena banyak sekali yang salah paham hak sulungan itu bicara soal harta gitu ya. Nggak ada maksudnya ke situ gitu. Itu adalah soal perjanjian antara Abraham, Ishak, Yakub untuk menurunkan Mesias. Makasih Silakan Pak kan ya. Ismail. Makasih. Lanjut ya. Jadi seperti saya katakan tadi, dikatakan dipegang tumitnya, itu sebuah peribahasanya orang-orang Yahudi. Orang yang seperti itu disebut penipu, ya, atau si banyak akal. Nah, ini stereotip berikutnya, ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, berarti dia nggak suka di rumah. Seorang yang suka tinggal di padang, nggak suka tinggal di rumah, ya. Ini yang seringkali salah dipahami, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Gara-gara salah menafsirkan ayat ini, pandangan kepada Yakub itu sangat jelek. Sangat jelek. Yang suka tinggal di kemah. Mari kita lihat satu ayat ya. Satu ayat. Supaya saudara tahu betapa kompleksnya kemah Abraham. Ya. Dalam Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka, perhatikan, baca pelan-pelan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Berarti ada orang yang tidak terlatih dong. Ya, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Perhatikan. 318 orang banyaknya. 318 itu yang terlatih. Yang tidak terlatih biasanya lebih banyak. Nah, kalau 318 ini punya istri, punya anak-anak, berarti ya 318 atau 300 kalikan 4. Itu ada 1.200. Sementara yang tidak terlatih anggap aja 800. Ada 2.000 orang. Berarti kalau kita lihat, Yakub adalah seorang yang tenang. Dia ini, ya, ketika saya telisik lebih dalam, dia ini kenapa dekat sama mamanya? Ya, kenapa sangat dicintai mamanya? Karena dia jadi manajer rumahnya si Abraham. Dia mengatur everything, semuanya dengan baik. Ya, dia mengatur semua distribusi yang ada di rumahnya. Siapa yang bertugas, siapa ini, siapa yang ini, semuanya dilakukan oleh Yakub. Dan kemudian tanya, apakah Yakub punya kualitas yang seperti itu? Punya. Contohnya, ketika dia harus pergi ke tempatnya Laban, dia kerja keras, dia mendapatkan 2 istri. Laban tuh jatuh cinta, ya, dalam artian dia suka sekali sama Yakub. Kenapa? Karena Yakub pekerja keras.
Untuk dapatkan istrinya saja dijebak sama pamannya Lea itu ya, seharusnya si Rahel. Untuk dapatkan dua istrinya, dia perlu kerja 14 tahun. Itu pekerja keras luar biasa. Kemudian dia apa? Dia mengenal domba-dombanya dan dia mengatur secara luar biasa sehingga dia punya kekayaan dari situ. Dia pekerja keras, sangat pekerja keras. Nanti ada fragmen berikutnya pertemuan Yakub dengan apa? Dengan Esau. Ya, Yakub ini punya harta yang sangat banyak. Bukan berarti Esau tidak diberkati ya. Tadi Kak Anu sudah ngomong, ini bicara soal apa? Soal janji Tuhan, bukan soal harta. Tetapi kita ngelihat, Yakub sendiri dicintai oleh mamanya karena dia manajer, dia pengelola atau dia good steward bagi rumah Abraham, bagi kemah Abraham, sehingga tidak ada yang kekurangan. Jadi kalau Tuhan milih Yakub, itu bukan milih sembarangan. Dia pilih orang yang betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita balik ceritanya. Andai kata Esau yang dipilih, ya, dia bisa jual loh. Yang namanya apa? Hak kesulungan dengan apa? Dengan semangkuk kacang merah. Sepele dianggap. Waduh, itu nanti kalau kita ngelihat ya, hak kesulungan. Itu luar biasa loh. Karena gelar itu juga nanti kita bisa lihat di perjanjian baru, di pribadi Yesus. Tapi cukup sampai di sini saja. Bayangkan kalau misalnya kenapa? Jatuh ke tangan orang yang teledor, yang tidak bertanggung jawab. Mau jadi apa keturunan masa depan yang akhirnya melahirkan Mesias? Sampai sini mengerti dulu, saudara. Ya, hak kesulungan yang sangat penting. Ini bukan soal harta. Itu dia bisa oper gara-gara apa? Dia rasa lapar. Dan dia sembrono sekali melanggar apa? Apa yang dilarang oleh Abraham. Itu kemah Abraham loh, saudara. Kemah Abraham, saudara. Terus kemudian apa? Dilanggar. Dia kawin sama orang Kanaan. Terus kemudian apa, saudara? Ada banyak hal yang membuat Tuhan tidak memilih. Jadi orang itu tidak mendadak jadi jahat, tidak mendadak jadi baik. Yakub sendiri yang disalahpahami sebagai penipu sebenarnya dikatakan apa? Itu hanya soal peribahasanya orang dikatakan apa? Dia memegang tumit. Kata memegang tumit ini di tafsiran sebagai apa? Dikatakan, oh orang ini licin, orang ini penipu. Tapi ada satu hal yang tersembunyi di ayat 27 dikatakan Yakub adalah seorang yang tenang, seorang yang bisa mikir dengan akal sehat. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka punya ketenangan. Mereka punya ketenangan. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita bisa teliti, siapa Ribka? Ribka itu orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Mama mereka itu mama yang punya kedekatan dengan Tuhan secara luar biasa. Sekali lagi, ya, kalau ini kita bisa ngelihat, saya tidak tafsirnya bebas, tapi saya katakan saya menduga bahwa Esau tidak mau dididik, sementara Yakub mau dididik. Itu sebabnya ya keberpihakan Ribka kepada Yakub itu bukan keberpihakan yang kosong, ya, keberpihakan ya yang sentimental dan membuat iri hati. Bukan, sama sekali tidak. Tapi keberpihakannya Ribka kepada Yakub, keberpihakan yang beralasan. Karena orang satu ini adalah orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi loh ya, yang suka tinggal di kemah. Bayangkan, kalau saja ada 2.000 orang dalam kemah Abraham, maksudnya family Abraham ya, yang bersama-sama dengan dia, budak-budak, pasukannya, dan semuanya, dengan sangat banyak domba, unta, kambing, dan segala ternak. Itu tidak mudah mengelola. Makanya ciri khas orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, kalau di sekarang dia bertanggung jawab untuk hidupnya, dia bertanggung jawab untuk kesehatannya, dia bertanggung jawab untuk semua yang ada di pikiran dengan di hatinya. Di Yakub itu punya kualitas. Yakub itu bukan orang nggak punya kualitas, Yakub punya kualitas, Bapak Ibu. Dan kualitasnya luar biasa. Nggak gampang. Habis ditipu pada malam pertama, loh kok Lea? Dia masih kerja keras lagi untuk 7 tahun berikutnya. Dikatakan apa? Ishak sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka. Saudara lihat permainan katanya. Kasih kepada Yakub. Terlihat nggak permainan katanya? Ribka bukan orang sembarangan.
Ribka orang yang betul-betul, coba bayangkan, waktu kehamilannya bermasalah, karena anak di dalamnya bertolak-tolakan. Dia bawa perkara itu kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara ketika melihat peristiwa ini kita mesti ngelihat. Tuhan itu makai seseorang, pasti dia persiapkan sebelumnya. Pasti dipersiapkan sebelumnya. Dan persiapan itu pasti matang. Sebagai kata penutup saya katakan gini, di langit baru bumi baru, di surga nanti, yang kita sebut surga, kita di sana bukan pembuangan akhir. Di bumi ini adalah tempat latihan kita. Makanya dikatakan level yang pertama adalah masyarakat masyarakat surga. Tapi kedua adalah apa? Memerintah bersama dengan Yesus. Nah, orang-orang yang memerintah bersama dengan Yesus pasti selama di bumi mereka akan ada banyak agenda dari Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang sekedar masuk sebagai penghuni surga itu tidak dibentuk. Masing-masing dibentuk, tetapi pilihan hidup kita lah. Seperti Yakub tadi, pilihan hidup kita lah yang menentukan kita ada di posisi mana dalam kekekalan nanti. Jadi jangan mimpi, oh nanti aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Sama sekali tidak. Mileage kita khotbah di ribuan orang, di ratusan orang, atau di beberapa orang. Bukan berarti ribuan orang, nanti mereka yang akan dapat memerintah bersama dengan Tuhan. Oh tidak. Tetapi ada rangkaian hidup yang mengejar kekudusan, hidup bertanggung jawab, dan selalu mengarahkan hidup ke langit baru, bumi baru. Itu. Jadi jangan ngomong gini, wah Tuhan milih penipu. Tuhan milih penipu. Oh yang badannya kecil, males. Yang anak mampi, oh enggak. Yakub punya kualitas. Ngatur orang ribuan di rumah di kemah Abraham. Dan dia manage well, makanya dia suka tinggal. Dia atur semuanya dengan baik. Semua orang dapat makan, semua orang dapat apa? Dapat gaji, semua orang hidup dengan aman, semua orang hidup dengan nyaman. Demikian Bapak Ibu Saudara. Semoga kisah Yakub, the other side of Yakub yang disebut good liar, itu sedikit dapat dicerahkan di pikiran saudara, sehingga saudara tidak lagi melihat Yakub itu sebagai pecundang, tetapi dia sebagai seorang yang berproses untuk mengenapi rencana Tuhan. Tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Tuhan Yesus berkati. Silakan ya Bapak Ibu mau tanya, silakan. Tapi buat saya kehidupan Yakub itu luar biasa. Ya, jadi jangan stereotip ya, Luke ya, terhadap Yakub. Ya, Yakub Kak. itu skinny lah, nggak tanggung jawab, hanya Ya. kedekatan mama, begitu dapat mama, Tuhan tuh pilih dengan pilihan buta. Oh, enggak seperti itu. Monggo. Oke, silakan. Ada yang resen, Pak Didi. Monggo, Pak silakan Didi, Bapak. Terima sambung. kasih, Pak. Pak, mau cerita saja ini, Pak. Saya ini kan kebetulan dibentuk dari gereja yang, mohon maaf saya sebut namanya karismatik begitulah, Pak. Iya. Lah kalau di sana itu kan itu saya dibentuk sampai umur 50-an gitulah. Artinya dari sejak muda dibentuk di situ. Di sana kesannya enak gitu loh, Pak. Ya kayaknya ya kalau tanah diinjak, diklaim-klaim jadi milikku gitu. Terus kalau doa itu kayak maksa-maksa Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan penak gitu, gampang diatur pakai begini, rumus-rumus begini gitu loh. Tetapi pada perjalanan hidup sampai sekian tuwek begitu, sekian lama, saya kebentur-bentur loh Pak. Iki piye kok jadi seperti ini gitu loh Pak. Nggak sesuai dengan yang diomongin PS itu Pak. Nah, PS, Pak. Saya tahu, baru ingat saya. Apa ya PS? Oh ya, PS itu, Pak. ya. Tapi belakangan ini ya sejak ikut di BCO banyak mendengar begitu, ikut grup House of Truth segala macam gitu, kok beda gitu loh Pak. Dan ini yang saya cari selama ini gitu. Saya sampai mogok bertahun-tahun Pak, enggak pernah ke gereja Pak. Jujur ya, Pak. Pak ya. Mogoknya berpuluh-puluh tahun, belas tahun. Karena kok nggak mempan. Saya memakai istilah itu, saya ini kayak tank baja kok ditembaki kalau senapan angin ya rampan gitu loh Pak. Nggak akan kena gitu. Tetapi Ya, setelah belakangan ini, setelah menjadi tua, berumur tua, saya bersyukur begitu Pak. Cuman kalau ingat masa lalu gitu, saya getun gitu, menyayangkan begitu. buang-buang waktu ya, Pak ya. Kenapa kok dari dulu begitu ya dapat begini-begini.
Ya, tapi saya bersyukur Pak kasih diberi kesempatan begitu untuk menikmati, mempelajari seperti apa yang Bapak sampaikan tadi tentang si Yakub yang sabar begitu. Ternyata orang sabar begitu. Nah, selama ini saya juga pengen dipakai Tuhan terus gitu. Lah orang iso begitu, Pak. Karena memang nggak begitu caranya begitu, Pak. Ya, Intinya begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan terima berkati, Pak. kasih Pak Didik ya. Selamat datang dalam perjuangan, Pak. Iya, Ini Pak. punya apa namanya? Punya semangat untuk memerintah bersama dengan Yesus ya. Amin, Jadi amin. sepaham ya Pak, kalau ternyata Daud, memang Yakub punya kualitas yang luar biasa gitu loh, ya. Punya kualitas luar biasa. Untuk apa? Untuk dipercaya janji Tuhan. Nah, orang nggak punya kualitas ya terima. Wah, repot. Ya makanya kalau ada orang-orang di luar berkata, ya Tuhan terima aku apa adanya. Seadanya, seadanya. Ya enggak bisa tanpa diproses. Ya. Siapa namanya Yusuf saja. Yusuf itu pulang ke rumah setelah 20 tahun. 20 tahun enggak pulang. 13 tahun dari dimasukkan sumur sampai jadi raja kedua. 3 tahun setelahnya. Setelah itu apa? Baru dia pulang. Setelah itu nanti Yakub ya, nanti ada peristiwa Yakub ketemu dengan Firaun. Wah, itu luar biasa. Makanya ketika saya belajar mengenai Yakub, saya ngomong gini, wah saya banyak salah ya ternyata pemahaman saya mengenai Yakub dulu ya. Seakan-akan kalau Tuhan tuh milih sembarangan. Saya mencurigai ini kok Tuhan kok milih sembarangan ya. Ini bukan cirinya Tuhan. Ternyata saya yang salah. Saya nggak teliti. Terima kasih. Luk, Iya, Pak. silakan. Insight dari Lucky juga kalau mau boleh. Oke, terima kasih Pak Didik. Menarik sih Kak, saya tadi sempat kesentil juga yang waktu Kak Son membagikan tentang menunggu. Itu adalah salah satu cara Tuhan mendidik kita gitu kan ya, Kak. Iya. Seringkali kan menunggu itu kan paling tidak enak Kak ya. Iya, nggak enak Setengah memang. mati. Nah, tapi di gereja-gereja diajari. Nah, Tuhan ya itu kasih masalahnya. promosi, saudara. Tuhan kasih promosi. Dan nggak ngerjain apa-apa mau dipromosi gimana? Lah, makanya itu. Tidak ada kualitasnya tuh yang minta dipromosikan kan susah Kak. Nah, iya. Kayaknya Itu bingung. terus tadi sebenarnya menanggapi yang Pak Didik cerita tadi kan, saya tuh kepikiran gini Kak. Ini pemikiran saya, kalau salah mohon dibenarkan gitu Kak ya. Mau dibenarkan, mau Loh diluruskan. iya, mau diluruskan ya, atau mau diberi pencerahan kalau salah. Saya tuh kepikiran gini, jangan-jangan selama ini yang diajarkan di gereja-gereja itu, ya itulah kita tidak sebut merek ya, itu adalah konsep dari luar, dalam artian konsep yang dibangun oleh dunia. Ini ngeri. Tapi itu dimasukkan ke dalam gereja dengan embel-embel Tuhan. Misalkan, ya mungkin Kak Son, Kak Ana juga pernah membagikan, makanya saya kepikir, kalau kita bayar pajak, dalam artian ya, atau bayar iuran, Tuhan yang jagai, kalau kita kayak ada transaksi gitu loh Kak, itu kan Transaksional. konsep dari luar, kita kenal itu di banyak tempat, tapi itu dibawa masuk ke gereja. Saya kok kepikiran gitu sih Kak. Wah. Karena silakan tanggapi. Ya, sebetulnya memang banyak agama-agama pagan itu kan memang seperti itu ya, dan itu pun yang dialami Ayub. Saya pernah bagikan soal Ayub waktu itu ya. Jadi ketika Ayub itu susah, teman-temannya itu langsung datang, sebetulnya untuk menghibur juga gitu ya, untuk nolongin juga. Tapi teman-temannya ini juga ngingetin gitu. Ayub, lu punya masalah ya pasti ya, ngaku deh ngaku. Kenapa? Karena kalau konsepnya di sana itu kalau sesajennya kurang gitu ya, maka akan dibuat susah sama dewanya gitu. Jadi kalau punya susah, nah ini berarti kena kutuk nih, ya. Kalau orang-orang yang kena susah itu pasti kena kutuk. Sebaliknya orang-orang yang senang itu juga dalam keadaan maksudnya baik-baik saja, dalam keadaan ekonominya baik, kesehatannya baik, segala macam gitu ya. Nah itu juga berarti sesajennya cukup buat para dewanya gitu kan. Nah, makanya ketika Ayub itu jatuh seperti itu teman-temannya itu langsung datang dan satu persatu itu mereka itu bilang, kamu Menghakimi. ya menghakimi gitu, kamu pasti ada salah gitu, ya ngaku aja, kamu salah apa gitu, dalam bentuk bahasa-bahasa puisi ya. Terus Ayub bilang, enggak kok, kamu pasti menelan rumah janda-janda, enggak kok, anak yatim aku pelihara. Terus didesak-didesak sampai Ayub itu silakan dicari ya, ada kata-kata itu di dalam TB1 ya.
penghibur sialan kamu semua, Ya. sampai jengkel gitu. Ayub itu sampai seperti itu. Nah, kenapa? Karena konsepnya pada saat itu tuh seperti itu. Tapi kemudian Tuhan itu datang untuk mengubahkan konsep itu, bahwa bukan seperti itu cara Tuhan. Nah, dan penderitaan Ayub itu ada maksudnya gitu. Ya. Dan ketika di akhir kitab itu, kemudian Ayub itu berefleksi gitu. Aku menarik kembali kata-kataku. Kenapa? Karena kata-katanya dia berkeluh kesah sama Tuhan dan dia merasa nggak adil gitu. Tuhan, aku sudah buat baik, aku sudah buat begini, aku sudah buat begini. Kok aku dibeginikan gitu? Lebih baik aku nggak usah lahir deh dari perut ibuku. Nah, protes kan. Terus Ayub menyesali hal itu. Terus Tuhan bilang, kamu kira aku nggak bijaksana? Kamu kira aku oon bikin kamu begini? Kamu lebih pintar dari aku, gitu kan? Terus Ayub bilang, aku menarik kembali kata-kataku. Nah, ketika itu kemudian Ayub berefleksi bahwa dengan penderitaan itu dia mengenal pribadi Elohim Yahweh itu dengan mengalaminya sendiri, gitu. Sebelum ini aku hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Jadi selama ini mungkin hanya teori gitu ya yang dia kenal Allah, dia tahu Allah itu baik, Allah itu memelihara, menjagai gitu ya, teori gitu ya. Dan bahkan mungkin teorinya teori yang salah dari dunia Timur Tengah kuno gitu. Ya. Tetapi melalui pengalaman penderitaan itulah dia bertemu berhadapan muka pribadi dengan Elohim Yahweh gitu. Dengan Allah gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Luki. Ya. Oke, terima kasih, Kak. Ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Saya bacakan dari Pak Yohan. Ya. Beberapa peristiwa berulang dialami oleh Ishak. Kemandulan dan kepengejutan, ketakutan bahwa yang dibawa adalah istrinya. Kira-kira latar belakang pengulangan sejarah maknanya bagi kita seperti apa? Contoh, apakah ini seperti kutuk keturunan? Apa yang dialami orang tua kita bisa terduplikasi kembali dalam kehidupan kita? Silakan, Kak. Kalau saya melihatnya bukan kutuk keturunan, tapi kecenderungan pola belajar. Saya ambil contoh seperti ini ya, Pak Yohan. Ada satu orang yang datang kepada saya, dia udah menikah, terus dia katakan, Pak, tolong doakan saya. Tapi sambil senyum. Saya mikir ini orang ya, cerita sesuatu masalah, tapi kenapa kok ngomongnya sambil senyum gitu loh ya. Iya, kakek saya itu menikah 5 kali, dan ini istrinya yang ke-6. Jadi 5 kali dan kemudian cerai 5 kali dan ini istrinya yang ke-6. Sementara papa saya itu menikah 3 kali, ya menikah kali. Ini istrinya yang ke-4, dia bilang gitu. Cerai 3 kali dan ini istrinya yang ke-4. Lah saya kan baru 1, Pak. Dan saya kayaknya kena kutuk perceraian. Menurut Bapak bagaimana? Saya diem dan Tuhan, bagaimana caranya untuk dijawab? Saya katakan ini bukan kutuk. Ini bukan kutuk, tetapi pola belajar, ya. Papa kamu belajar dari yang terbaik, kakek kamu. Zaman dulu kan gampang kawin, gampang cerai. Sekarang kan hukumnya tambah berlapis, tambah sukar gitu. Apalagi ada faktor ekonomi gitu. Nah, setelah itu ketika papa kamu zaman berganti, papa kamu hanya cerai 3 kali, sementara kakek kamu sudah cerai 5 kali. Dan istri yang terakhir, istri ke-6, kenapa? Karena udah tua, udah nggak sanggup lagi. Sementara 3 ya, setelah itu masuk 4 dan kamu 1 kali. Itu pola belajar. Kamu belajar dari cara yang salah, dari guru yang salah. Nah, kecenderungan Abraham jadi pengecut. Tentu Abraham tidak lahir dari satu malam, tiba-tiba langsung jadi bapak. Istilahnya gini, Abraham itu bapak bangsa, sementara Abraham itu bapak bagi banyak bangsa. Ya, jadi ketika dia diubah dari Abraham menjadi Abraham, itu pola belajar yang luar biasa ya, pola belajar luar biasa. Nah, kepengecutan itu tidak mungkin dong ya, tidak mungkin gini loh. Mesias itu membawa ya, Mesias itu yang ke depan itu membawa pemahaman kepengecutan dari apa keturunan-keturunan sebelumnya. Karena kalau kita lihat ada beberapa sifat memang diturunkan seperti itu. Jadi kita mesti waspada di situ. Kita membedakan. Nah, kalau ada kutuk-kutuk yang lain, ya itu kutuk-kutuk mari kita jelaskan. Nanti saya agak belok sedikit memang dari demonologi hari ini karena saya melihat, oh kok ini istilah ya seksi banget gitu loh mengenai kehidupannya Yakub. Makanya saya terberkati ketika banyak orang berpikir stereotip mengenai Yakub, padahal Yakub ini dipilih Tuhan karena memang dia punya kualitas. Sorry, saya agak belok.
Di sisi saya sini ini ada cakaran dari ujung ke sini sampai ujung ke sini, Bapak Ibu. Karena saya doakan satu orang yang diikat kuasa kegelapan sejak lahir sampai sudah menikah punya anak 2 ya, anaknya udah SMP gitu. Jadi satu ketika dia mendoakan orang dia didoakan ketika dia didoakan di sebuah gereja besar di Kota Bandung, ya malah pendetanya ditelanjangi oleh dia. Kamu punya selingkuhan. Bayangkan loh, bayangin itu di depan banyak orang, kamu punya selingkuhan, istrimu tidak tahu. Wah, itu habis doa kelepasan ribut itu sama istrinya. Dan yang disebutkan itu real name, real life, real story. Ribut itu, ribut. Nah, waktu ketemu saya waktu pertama kali, nah itu kutuk. Karena kenapa? Oh, kakek neneknya itu orang-orang sakti. Diturunkan, itu kutuk. Ketika turun dan ketika ketemu saya pertama kali di gereja pula saya, gereja kecil, bukan gereja yang sangat besar di Kota Bandung. Duduk dengan saya, terus pulang dari situ dia sakit. Dia kalau kesurupan, dia pukulin suaminya sampai biru-biru. Waktu dipukul itu kan, kenapa kamu ketemukan saya sama pendeta itu? Ngamuk dia. Itu kutuk keturunan, makanya kalau kelepasan ya, kelepasan. Itu kita mesti hati-hati. Kita mesti bisa duga, ini sakit jiwa, atau ini roh. Ya, jangan sampai nanti semuanya dianggap itu roh. Makanya zaman sekarang lebih gila-gilaan, saudara. Penipuannya gila-gilaan. Makanya ketika terakhir doakan dia, semua orang tuh udah ada yang berani duduk sebelahnya. Dengan saya kan kecewa. Kecewa. Kenapa? Harusnya doakan bareng, kok malah cari aman sendiri-sendiri loh. Semuanya ngindar dan mereka doanya tutup mata semuanya. Padahal doa kelepasan tidak boleh tutup mata. Titik. Teman saya di Surabaya beberapa tahun yang lalu doa tutup mata, kakinya orang tersebut pas manifestasi kena dagunya. Andi Wahyu tahu kalau dipukul kena dagu apa yang terjadi? Knock out, KO, saudara. Ya, dia sadar-sadar setelah selesai kelepasan. Dia dipukul sama setan keras sekali. Ya, aminnya amin dengan ini biru dan bengkak. Jadi pada saat saya doa ngamuk, suaminya dicakar dan satu ketika pas merekanya semua nunduk, megang perutnya dan lain sebagainya, lepaslah dia. Ini setan, the real setannya keluar, saudara. Ya, dan sangat banyak dan nyakar sini saya. Sangat dalam ya, dalam dan itu perih 3 hari perih. Seperti itu. Dan harus bisa bedain yang mana yang kutuk. Kalau untuk urusan-urusan seperti itu pola belajar sih. Ya, kepengecutan Abraham itu pasti ada alasannya. Kita lihat ya. Ini 2 kali lo terekspos sampai dia sembuh. Tidak mungkin orang yang tidak sembuh ya. Dia bisa bawa anaknya. Ketika Tuhan minta anaknya, dia serahkan anaknya. Dia bisa jadi pengecut kok. Ya, itu istrinya. Itu istrinya loh, saudara. Yang sangat dikasih setelah istri. Itu anak perjanjiannya. 25 tahun nunggu. Makanya itu pola belajar. Kalau menurut saya sih, itu pola belajar. Pola belajar yang dipelajari oleh Abraham dan diteruskan. Seperti itu, Pak Yohan? Silakan Ya. Pak Yohan. Udah cukup Pak Son. Cuman Ya. takut saja orang punya persepsi, oh ini nanti nurun. Atau juga, padahal ini bukan satu sisi, bukan hal yang tadi yang berbeda. Ini urusannya tadi proses dan ini urusannya kemesiasan. Di sisi lain kadang yaitu tadi kita bisa punya stereotip yang salah gitu. Ya, nah, itu banyak ya terjadi ya. Ini saya tambahi. Banyak orang yang katakan, waduh kakekku cerai, aku yo cerai. Ya nanti ada, saya pernah beberapa kali nangani zaman-zaman dulu kasus beberapa orang yang saya tidak nemu bahasa Indonesia, nelongso. Dan ngomongnya kayaknya aku cerai juga deh. Gitu. Padahal enggak seperti itu. Ya, makanya kan ada jurus ya, ke Ana ya. Kalau ngadepin masalah ya, saya itu bingung loh. Jurusnya 3D. Ya, diam, diam, diam. Kalau saya dulu, hajar, 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 3H. Diam, diam, diam. Aduh, nah ya. Ayo Bapak Ibu tumbuh yuk. Oke, Luki silakan. Oke, thank you Kak.
Mm-mm. Nah, ini berikutnya ada dari Kak Maria. Pak Mm. Sony, mohon petunjuk dengan pengertian yang saya dapat. Menurut pemahaman saya, Yakub merupakan korban dari nama yang diberikan orang tuanya. Justru saya merasa hidup Yakub merasa teraniaya atau menderita dengan nama penipu yang harus dia tanggung sepanjang hidupnya, dan dia tidak punya kuasa untuk merubah nama yang diberikan orang tuanya. Sampai akhirnya Tuhan mengubah nama dia menjadi Israel. Monggo, silakan. Ya, sebenarnya nama Yakub sendiri bukan penipu. Banyak orang yang mengajar itu nama Yakub penipu, seperti saya katakan tadi. Diambil dari mana? Asumsi. Asumsi. Dikatakan apa? Di dalam kandungan saling bertolak-tolakan. Waktu mau lahir, dia pegang tumit. Ada peribahasanya Israel pada zaman itu, memegang tumit. Itu adalah penipuan. Nah, diambil dari peristiwa itu, makanya ada stigma seumur hidupnya Yakub. Dia penipu. Mari kita ngelihat berapa banyak dia menipu. Ayo, saya mau tanya sama Luki. Luk, nipunya kapan aja? Waktu itu Kak, habis dulu apa? Pakai jubah itu ya. Itu yang pertama. Kemudian Pakai yang pakai pakai 8. jubah maksudnya? Oh, Oh, sorry, iya. pakai apa? Itu Yang disuruh itu siapa? nipu Sekarang tanya, disuruh itu mamanya, otaknya siapa? disuruh ibunya. Ribka. Otaknya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya Yakub. Iya. Itu. Saya bukan Terus bukan kalau mau bukan mau memaksain premis, tapi saya katakan gini. Itu otaknya siapa? Ribka, Kak. Iya, Ribka. Karena Ribka nggak rela bahwa berkat kesulungan itu jatuh ke tangannya Esau. Nggak rela. Kenapa? Mau jadi apa rumah ini? Coba contohnya seperti itu. Mari kita berpikir pikirannya Ribka, Bapak Ibu. Ini ini serius ngomong. Mari saya ajak saudara berpikir Ribka. Ini perusahaan sangat gede. Harus jatuh ke anak sulung yang tukang minum-minum, nggak pernah di rumah, tukang pesta dan lain sebagainya. Kayak apa coba? Makanya ini gimana caranya dibuat? Udah, pokoknya ini. Nanti pembahasan mengenai hak kesulungan itu seru. Ya, ternyata peristiwa menjual hak kesulungan itu bukan satu-satunya terjadi yang seperti ditulis Alkitab. Itu ditulis dalam literatur yang lain. Itu pernah ada yang menjual seperti itu karena dianggap remeh. Contohnya ya, hak kesulungan itu penting sekali. Contoh, ini ambil contoh Lucky supaya nggak ada yang tersinggung. Lucky masih pakai cincin kawin nggak? Pakai? Enggak, Kak. Oh, nggak pakai. Contoh misalnya ya, kamu sama Christine, kamu pegang cincin kawin. Setelah itu, Christine pulang-pulang gitu, tiba-tiba dia nggak pakai cincin kawin. Terus kamu tanya sama Christine, loh cincin kawinnya mana? Oh, tadi aku nge-mall, ya, ada tas, tak tuker sama itu. Marah nggak? Marahnya kenapa coba? Nah, ya menganggap itu barang yang biasa. Loh, itu kan cincin kawin emas biasa toh. Ya, tapi kan ada Nah, itu ini. masalahnya. Nangkep toh? Hak kesulungan itu bukan sekedar label, tapi ada tanggung jawab di balik itu semua. Nasib hidup ya, kalau kita ngomong secara garis besar aja, 2.000 orang di kemah Abraham itu ditentukan pada siapa? Pada orang yang memiliki hak kesulungan itu. Nggak rela mamanya. Ngerti? Oke, penipuan kedua. Penipuan kedua yang saya ingat yang dianggap penipuan itu Kak, yang di Laban, Ya, domba-domba yang itu toh. domba-domba itu, iya. Domba-domba. Kita ngelihat. Alasannya? Seingat saya sih gara-gara dia tidak dapat bayaran yang layak Kak. Nah, kalau menurut Lucky, itu nipu atau cerdik? Lebih ke cerdik sih Kak harusnya. Tanya. Penipuan ketiga? Nah, Ketiga saya tidak ingat Kak. yang nipu ketiga itu ketika mereka ngungsi, mereka kabur, ya. Terus mereka bawa apaan? Terafim Kak, Terafim. yang Terafim dibawa sama disembunyikan sama dan kenapa?
Ngakulah yang bawa kan istrinya kalau istrinya. lagi dapat Iya, kan. iya. Lah iya. Kan bukan Yakub yang nipu kan. Ayo, penipuan keempat. Ayo, ini Yang Siska ketemu senyum sendiri ini. Ada apa ini? Ayo. tempat yang mana, Kak? Ya, makanya penipuan keempat nggak ada toh. Nggak ada. Terakhir Nggak kayaknya ada. itu, Kak. Jadi satu nipu itu otaknya mamanya. Kedua, nggak dikasih bayaran. Nggak dikasih bayaran. Ya toh. Yang ketiga, itu istrinya yang nipu. Barangnya ada di kamu toh. Iya. Gitu loh. Nah, makanya saya katakan banyak stereotip gitu loh. Ya, saya hanya ngomong gini, ya, saya tuh hanya bela Tuhan saya. Tuhan kita tidak akan milih orang yang tidak berkualitas. Makanya kita sedang dididik Tuhan untuk hidup berkualitas. Ngomong amin sampai di sini. Ngomong amin Bapak Ibu Saudara, tidak usah bangkit berdiri. Amin. Lah ya itu. Jadi orang ikut ini kok jadi ikut Yesus kok sukar. Lah iya, supaya kita berkualitas banyak pandangan mengatakan nanti di surga nanti. Di surga nanti kita akan tenang-tenang ketawa-ketawa. Enggak seperti itu. Berkualitas. Ada orang tanya di Abam, apakah apa yang kita pelajari di bumi itu akan kebawa ke sana? Penjawab di Abam berkata, ya, saya pikir sih seperti itu. Dalam pikiran saya seperti itu. Confirm. Ya, selamat berjuang loh Bapak Ibu. Next, monggo. Oke, thank you, Kak. Berarti itu pentingnya baca hati-hati, Kak, ya. Baca mesti pelan-pelan, nggak boleh ke susu-susu gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Francisca Pranadi. Bagaimana cara membedakan dosa kutub atau memang kebiasaan karena mencontoh ancestor? Silakan, Kak. Mungkin Kak Sony lempar ke Kak Ana. Kak Ana bisa bantu menjawab pertanyaan ini. Setiap kita itu lahir dalam keadaan berkodrat dosa. Jadi semua manusia keturunan Adam itu sudah dalam keadaan berkodrat dosa. Nah, kodrat dosa itu ada di dalam genetik kita masing-masing, gitu. Seperti misalnya penyakit ya, kecenderungan penyakit kalau dari nenek moyangnya itu hidupnya nggak benar, ada kecenderungan kanker, maka itu ada di genetik ke bawahnya itu ada kecenderungan kanker. Nah, kalau di atasnya misalnya ini sekarang bukan penyakit, ini misalnya sekarang kecenderungan perilaku. Kalau di atasnya itu suka banyak pacar gitu ya. Nah, kemungkinan kan ada libido yang besar dan itulah yang diturunkan ke generasinya sehingga dia harus berjuang untuk menahan nafsu lebih daripada orang yang tidak ya biasa-biasa aja gitu, normal-normal aja. Nah, setiap kita punya kodrat dosa, tetapi kodrat dosa kita berbeda-beda. Misalnya orang tuanya yang ngamukan ya, keras gitu ya. Misalnya ada stereotip satu suku gitu ya, orangnya meledak-ledak semua, gampang sumbu pendek, bahkan mungkin nggak ada sumbu gitu ya, langsung meledak. Langsung meledos. Kayak gitu, itu umumnya kebanyakan seperti itu. Nah, walaupun misalnya sudah pindah dari tempatnya, ya sudah pindah dari lingkungannya, tumbuh besar di lingkungan yang lain, tapi sifatnya meledak-ledak. Nah, memang ada kodrat dosa di setiap kita, gitu. Dan kodrat dosa itu harus kita matikan. Tidak ada lagi kutuk dosa. Kutuk dosa itu semua sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi tidak ada lagi kutuk. Yang ada itu kodrat dosa yang harus kita berjuang supaya kita tidak melakukan itu. Ya. Ketika kita terus melawan kodrat dosa, maka kodrat dosa itu semakin lemah. Yang kuat apa? Manusia rohani kita. Ya. Nah, tidak ada bedanya sebetulnya antara kodrat dosa yang diturunkan ataukah itu misalnya mencontoh dari lingkungan gitu ya. Sebetulnya menurut saya itu apakah nurture atau nature, apakah pola pengasuhan ataukah karena lingkungan, sebetulnya sama-sama mempengaruhi kita. Yang penting adalah kita melawan kodrat dosa itu, melawan untuk tidak melakukan hal itu ya. Karena misalnya ada orang yang lahir dari keluarga baik-baik, kecilnya baik-baik gitu ya. Tapi karena
tinggal di lingkungan yang homoseksual, tinggal di hubungan yang lesbian, akhirnya bisa jadi lesbian juga karena lingkungan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada bedanya kodrat dosa itu apakah diturunkan ataukah itu karena lingkungan. Sama-sama kita harus melawan kodrat dosa. Ya, di dalam Tuhan Yesus tidak ada kutuk lagi, kecuali berkaitan dengan kuasa jahat, kuasa kegelapan. Ya, kalau nenek moyang kita itu punya ikatan perjanjian dengan kuasa gelap, ya, misalnya dia adalah seorang yang sakti, punya ilmu dan lain sebagainya, istilahnya tuh dia ada perjanjian dengan kuasa gelap. Nah, konsep perjanjian ini juga sebetulnya ada di dalam Alkitab, dan itulah yang ditiru setan. Konsep perjanjian ini kan ada di dalam Alkitab. Contohnya misalnya Abraham. Abraham itu punya perjanjian dengan Allah. Allah itu nawarin sama Abraham. Bertahap perjanjian itu dengan Abraham. Itu ada 3 kali tahap. Contoh misalnya tahap pertama di Kejadian 12 ayat 1-3. Lu mau nggak gue jadiin bangsa yang besar? Tapi lu harus keluar dari sana. Nanti lu gue jadiin bangsa yang besar. Jadi ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu barulah sah. Nggak bisa Allah sendiri yang memenuhi kewajibannya, atau nggak bisa Abraham sendiri. Dua-duanya harus sama-sama. Nah, Abraham ditawarkan begitu. Abraham ditawarkan dan dia oke, gitu. Iya, oke, gitu ya. Nah, maka perjanjian ini mengikat, ya. Nah, dan perjanjian ini kemudian ada 3 tahap ya. Terus Tuhan berjanji lagi sama Abraham, membuat perjanjian lagi. Sunat. Mau nggak kamu ini? Tapi kamu harus disunat gitu. Nah, kayak gitu kan terus berkembang gitu ya. Nah, begitu juga dalam kuasa gelap gitu. Ada perjanjian. Kalau atasnya udah mengikat perjanjian, sama kan dengan perjanjian dari Allah kan? Nanti diturunkan kan? Kemana? Ke Ishak, bukan Ismail. Perjanjian itu diturunkan. Terus dari Ishak diturunkan ke siapa perjanjian itu? Ke Yakub diturunkan perjanjian itu. Nah, sama di kuasa gelap juga ada perjanjian seperti itu. Perjanjian misalnya, kamu mau nggak sakti? Kamu mau nggak kaya ke Gunung Kawi kayak gitu misalnya? Nah, asal begini syaratnya. Oke, misalnya. Oke, maka terikatlah perjanjian, dan ini harus diturunkan gitu ke anaknya. Nah, ketika misalnya nenek moyang kita punya seperti itu, maka itu harus diputuskan perjanjian itu. Nah, ya. Jadi segala dosa itu kutuk-kutuk dosa itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kodrat dosa itu masih ada di dalam daging kita dan kita harus berjuang. Terus kecenderungan untuk berbuat dosa ya Kak Ana, ya, kecenderungan untuk berbuat dosa itu setiap orang itu punya macam-macam kodrat dosanya. Ada yang emosi, ada yang seksual ya, ada yang misalnya materialisme gitu ya. Nah, dan sebagainya. Kita harus berjuang mematikan itu. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu terkait kuasa gelap, maka harus ada pemutusan kutuk. pelepasan, iya. Pelepasan. Gitu sih, Ska. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya tergelitik dengan kata-katanya Kak Ana. Jadi sebenarnya yang pengabaian, kenapa mamanya dalam hal ini Ribka marah sekali dengan siapa? Dengan Esau. Karena kenapa? Ya dari Abraham, Ishak, mereka itu ya mereka tuh tahu Abraham itu kakek yang baik. Dia pasti akan ngomong perjanjiannya dengan Yahweh. Ishak dengan jelas memberitahu kepada anak-anaknya perjanjian kakeknya dengan Yahweh. Dan jelas dikatakan apa? Kita punya misi, keluarga kita punya misi, keluarga kita punya misi dari Tuhan. Dan itu tanggung jawab anak sulung. Jadi hak kesulungan itu dalam bahasa Ibraninya tadi saya nggak tulis adalah apa? Ya, bekorah. Bekorah itu salah satunya adalah meneruskan misi keluarga. Ya, memimpin ibadah, menjaga artinya memberikan kesejahteraan kepada isi rumahnya. Jadi menjual hak kesulungan itu dia merendahkan perjanjian secara tidak langsung, dia merendahkan janji Tuhan kepada kakeknya Abraham. Direndahkan. Padahal Abraham itu disebut friend of God karena dia betul-betul menghormati Yahweh secara luar biasa. Makanya ditulis di Alkitab, memandang ringan hak kesulungan. Ditukar dengan semangkok kacang merah. Makanya saya katakan tadi, andai kata Kristen ya jual cincin kawin gara-gara es degan,
Oh, angel, Kak. Ngamuk. Ngamuk. Lah, kamu kemanain? Aku haus tadi. Nggak bawa uang. Tak tukerin aja. Ini lumayan lah dapat es degan. Member seumur hidup. Kan nggak bisa. Makanya luar biasa kok. Yuk. Ya, saya keserahkan kembali ke Lucky. Tuhan Oke, berkati. Kak. Ini ada satu lagi dari Kak Francisca. Satu lagi nanya. Kan Esau dalam tanda kutip ditukar Yakub. Nah, gimana dengan silang tangan pada saat pemberkatan Efraim dan Manasye, Kak? Ya, Kak Ana mungkin bisa jawab ya, nggak apa-apa. Jadi memang Efraim menjadi bangsa yang lebih besar gitu ya. Jadi bangsa yang lebih besar, tapi hak kesulungan untuk melahirkan Mesias itu tetap di Yehuda. Jadi nggak ada masalah sih, itu cuma karena Lewi itu diambil gitu ya, suku Lewi, maka harus ada suku pengganti, dan suku pengganti itu Efraim dan Manasye. Nah, ketika memberkati disilangkan, ya disilangkan itu karena akhirnya suku Efraim ini lebih besar daripada suku Manasye, ya. Oke, ada pertanyaan di YouTube, Kak, dari Kak Raymond Sakul. Mm-mm. Kutuk dan berkat bahasa akarnya sama. Adakah pencerahan? Beda. Kutuk itu salah satu Yunani katanya dan adalah klaim. kelalah, ya. Tapi kadang-kadang misalnya di dalam kitab Ayub ya, ketika misalnya dibilang apa, istri Ayub itu marah-marah sama Ayub, sana kutukilah Allahmu. Nah, itu kan di dalam bahasa Indonesia itu kutukilah, tapi sebetulnya di dalam bahasa Ibraninya itu pakai Halal. kata berkat gitu. Nah, kenapa kok istrinya Ayub mencak-mencak tapi dibilang berkatilah Allahmu, terus kemudian di bahasa Indonesia jadi kutuk gitu ya. Bukan pakai kata kelalah, sebetulnya pakai kata barak gitu kan. Nah, ada beberapa kata berkat yang kemudian diterjemahkan sebagai kutuk, tetapi sebetulnya memang artinya kutuk gitu. Nah, kenapa pakai kata berkat? Karena itu adalah pakai majas alusi. Beberapa misalnya puisi kayak gitu ya, untuk ini kepada Allah, si penulis itu sungkan gitu. Kalau misalnya kutukilah Allahmu, begitu sungkannya si penulis, begitu apa ya, hormatnya dengan Allah, maka dia nggak mau mensandingkan kata kutuk dengan Allah gitu. Jadi akhirnya dipakailah kata berkat. Tapi maksudnya di situ kita mengerti bahwa ini adalah si istrinya Ayub misalnya lagi marah-marah. Nah, makanya penerjemah daripada orang Indonesia bingung gitu ya, maka penerjemah pakai kata kutuk ya, padahal bahasa aslinya berkat, tapi maksudnya sama gitu. Itu kasus kasus per kasus ya. Ya, ada majas alusi itu di dalam bahasa Indonesia, itu istilahnya seperti itu. Jadi beda Jadi itu. tergantung jenis apa genre kitabnya, Kak ya. Kita Eh, nggak bisa misalkan satu kata tadi kan kita kayak Ayub itu kan kitab puisi ya, kitab sastra. Lihat Case by case itu, Kak ya. konteksnya ya. konteksnya. Ya, lebih ke konteksnya berarti, Kak ya. Iya sih. Oke. Baik, Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. kalau sudah tidak ada, kita close. Kita berjumpa Rabu depan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk pertemuan Terima malam ini. kasih, Kak